Istilah software mungkin terdengar asing di telinga masyarakat pada umumnya. Namun bagi kalian yang menekuni bidang TIK, khususnya developer web ini, pasti sudah cukup familiar. Tidak dapat dipungkiri bahwa website sudah menjadi hal yang paling terpenting mengingat kemajuan tren teknologi berbasis internet saat ini. Karena itu, kegiatan membuat dan mengelola web tentunya menjadi sangat diminati oleh banyak orang. Salah satu software penting yang harus dimiliki oleh para developer web pemula adalah SAM. Disadari atau tidak, meskipun banyak yang sudah lama menggunakan software SAM ini, namun kurang paham mengenai definisi dan cara kerjanya. Sebagai pengguna yang baik, tentunya kalian harus mengerti software seperti apa yang sedang digunakan. Hal ini juga semakin mengoptimalkan kinerja kalian. Jangan sampai khawatir karena dalam kesempatan ini kami akan mengulas lebih dalam mengenai software SAM beserta fungsi dan bagian-bagian yang tentunya harus kalian pahami. Langsung saja ulasan lengkap mengenai pengertian SAM dapat Anda simak di video ini. Apa itu SAM? SAM adalah perangkat lunak atau software komputer yang mendukung banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. SAM merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal SAM, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server page, PHP, dan MySQL secara manual. SAM akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk Anda atau auto-konfigurasi. Sekarang kita masuk ke sejarah, fungsi, dan bagian-bagian SAM. SAM History. SAM merupakan pengembangan dari LAMP atau Linux Apache, MySQL, PHP, dan Perl. SAM ini merupakan proyek non-profit yang dikembangkan oleh Apache Friends yang didirikan pada tahun 2002. Proyek mereka ini bertujuan untuk mempromosikan penggunaan Apache Web Server. Kemudian, fungsi SAM. SAM berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri atau disebut localhost yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Kemudian yaitu bagian-bagian SAM. Bagian-bagian penting yang ada di dalam SAM ini pada umumnya yaitu SAM Control Panel Application berfungsi untuk mengelola layanan SAM seperti mengaktifkan layanan dan menghentikan layanan. Yang kedua yaitu htdoc adalah folder tempat untuk meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan. Yang ketiga yaitu phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola database. Kemudian kita beralih kepada fitur-fitur SAM. Fitur-fitur SAM terdiri dari 5 bagian, yaitu Apache. Apache adalah sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request response HTTP. Selain itu, Apache juga diartikan sebagai suatu web server compact, modular, dan mengikuti standar protokol HTTP. Kemudian yaitu MySQL. MySQL adalah aplikasi database server. SQL merupakan kepanjangan dari struktur query language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. Kemudian yang ketiga yaitu PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor yang merupakan sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML yang dibuat oleh Rasmus Lidorf. Sebagian besar sintaks mirip dengan bahasa C, Java, dan Perl. Tujuan utama penggunaan PHP ini adalah untuk memungkinkan perancang web menulis halaman web dinamik dengan cepat. Kemudian yang keempat yaitu Cascading Style Sheets atau CSS. CSS ini adalah suatu bahasa style sheets yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Penggunaan paling umum dari CSS adalah untuk memformat halaman web yang ditulis dengan HTML dan XHTML. Kemudian yang kelima yaitu Asynchronous JavaScript dan XML. Fitur ini adalah suatu teknik pemrograman berbasis web untuk menciptakan aplikasi web interaktif. Tujuannya adalah untuk memindahkan sebagian besar interaksi pada komputer web server, melakukan pertukaran data dengan server di belakang layar, sehingga halaman tidak harus dibaca keseluruhan setiap kali seseorang pengguna melakukan perubahan. Jika dijabarkan kembali, masing-masing huruf yang ada dalam kata SAM menurut para ahli memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada X, yang bisa diartikan sebagai cross-platform. Cross-platform merupakan kode penanda untuk software cross-platform atau yang bisa berjalan di banyak sistem operasi. Jadi, ada SAM for Windows, SAM for Mac, dan SAM for Linux. Semua bersifat free download. Kemudian yaitu A sama dengan Apache.
A page adalah aplikasi web server yang bersifat gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang dalam artian open source. Kemudian yang ketiga yaitu M sama dengan MySQL atau MariaDB. MySQL merupakan aplikasi database server yang dikembangkan oleh orang yang sama. MySQL berperan dalam mengolah, mengedit, dan menghapus daftar melalui database. Kemudian yang keempat adalah P dalam artian PHP. Huruf P yang pertama dari akronim kata SAM adalah inisial untuk menunjukkan eksistensi bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman ini biasanya digunakan untuk membuat website dinamis, contohnya dalam website berbasis CMS WordPress. Kemudian P yang kelima yaitu Perl. Untuk huruf selanjutnya merupakan singkatan dari bahasa pemrograman Perl yang kerap digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Perl ini bisa berjalan di dalam banyak sistem operasi sehingga sangat fleksibel dan banyak digunakan. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan SAM. Kelebihan SAM yang pertama yaitu SAM banyak digunakan oleh programmer dan web developer karena sifatnya yang free. Untuk yang expert sudah ada yang bayar. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni sekitar 60.000 table dengan jumlah record mencapai 5 miliar, bahkan untuk yang terbaru sudah lebih. Yang ketiga yaitu keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat Postgre dan Oracle. Yang keempat yaitu software ini multi-platform sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. Yang kelima yaitu kelebihan paling utama adalah kecepatannya. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangan dari SAM. Yang pertama yaitu tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Kemudian yang kedua yaitu memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal. Kemampuan daya tampung server karena tidak menerapkan konsep teknologi BlueStack. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa